Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi, yaitu rangkaian daripada coaching untuk supervisi akademik yang akan saya lakukan pada rekan sejawat saya, Ibu Sri Wahyuni. Yang saya hormati Ibu Tri Muryani sebagai fasilitator saya, kemudian Bapak Muhammad Zamzam Rizka Susila Adi sebagai pengajar praktik saya. Saya sendiri Anik Sudarwati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Palenggede 02. Baik, percakapan pra-observasi akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak tadi sudah pulang semua ya, Bu ya? Ya, sudah. Baik, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin, Ibu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, tujuan dari supervisi yang akan saya lakukan itu adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, kemudian sebagai refleksi, serta sebagai perbaikan atas kualitas pembelajaran yang dilakukan, sehingga nanti ke depannya kita bisa melakukan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Seperti itu ya, Bu ya. Baik Ibu, kira-kira perasaan Ibu bagaimana nih setelah mengetahui saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu? Ya, perasaan saya senang, tetapi juga ada rasa-rasa bukan cemas ya semacam kayak apa, apa ya, ada semacam ya takut gitulah, ya takut ya kecemasan itu karena memang saya sendiri belum pernah mengikuti apa ini namanya pendidikan guru penggerak ya, sehingga jadi mungkin dalam proses pembelajaran mungkin ada hal-hal yang memang belum sesuai seperti itu, tetapi dari situ dengan adanya supervisi ini mungkin bisa apa ya, memperbaiki kualitas pembelajaran saya karena saya mendapatkan refleksi dari kegiatan supervisi ini. Baik, berarti yang Ibu harapkan dari adanya supervisi saya nanti seperti apa, bisa dijelaskan Ibu? Ya, yang jelas saya pengennya ke depan saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi ya, dengan mendapatkan refleksi dari kegiatan supervisi ini. Saya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak, sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga mampu membuat anak-anak itu mewujudkan mimpi-mimpinya, mengembangkan potensinya. Baik Ibu, semoga nanti harapannya itu bisa tercapai dengan adanya observasi di kelas Ibu ya Bu ya. Sebelumnya kegiatan terkait dengan kegiatan besok pagi observasi saya di kelas Ibu, materi yang akan Ibu ajarkan untuk anak-anak itu apa ya? Ya, materi yang akan saya gunakan besok adalah materi perubahan energi ya, untuk mapel IPAS di kelas 4. Baik Ibu, untuk materi IPAS di kelas 4 tentang perubahan energi. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari materi tersebut apa Ibu? Nah, ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami bentuk-bentuk energi ya melalui kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi dalam konteks kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi. Baik, dari tujuan pembelajaran itu tadi ya Bu ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kaitannya dengan kompetensi siswa, kemudian kaitannya dengan kompetensi Ibu sebagai perannya sebagai guru yang ingin Ibu kembangkan apa Ibu? Nah, untuk kompetensi anak yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah tentang kemampuan kognitif, yakni tentang pemahaman konseptual anak terkait dengan materi perubahan bentuk energi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengembangkan kemampuan kolaborasi anak, dan yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan berkomunikasi anak. Kemudian untuk kemampuan yang ingin saya kembangkan sebagai seorang guru yakni adalah saya dapat mengembangkan keterampilan profesional saya sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, dari kompetensi tadi kira-kira tantangan yang akan Ibu hadapi seperti apa? Nah, tantangannya ini mungkin dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya, karena pada dasarnya ini murid-murid saya itu masih memiliki kemampuan berkomunikasi yang rendah, dalam artian rasa percaya dirinya itu masih rendah ketika mau menyampaikan pendapat, kemudian untuk apa ya, menyanggah ketika ada pendapat dari temannya itu masih
rendah, sehingga ini harapannya ke depan anak-anak bisa lebih aktif lagi dalam keterampilan berkomunikasinya, terutama di Baik, situ. iya Ibu. Jadi ada tantangan-tantangan yang bisa saja nanti dihadapi ya Bu ya. Untuk menghadapi tantangan itu, strategi persiapan yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok pagi supaya tujuannya bisa tercapai bagaimana Ibu? Nah, ini persiapan yang pertama ya, saya mau menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan besok, terutama terkait dengan media pembelajaran yang akan saya gunakan, termasuk LKPD, kemudian juga saya menyusun strategi pembelajaran. Jadi biasanya saya akan menggunakan metode diskusi. Baik Ibu, strateginya sudah bagus, Ibu juga sudah mempersiapkan semuanya ya Bu ya. Semoga besok pembelajarannya juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, jika sudah seperti itu, persiapannya juga sudah, indikatornya Bu, indikator yang ingin dikembangkan dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, indikator yang ingin dicapai seperti apa Bu? Nah, indikator yang ingin saya capai terkait dengan kemampuan yang saya kembangkan tersebut, ini yang pertama untuk kemampuan kognitif ya, kemampuan kognitif anak ya, saya berharapnya nanti anak-anak memiliki pemahaman konseptual yang baik terkait dengan konsep materi berbahan bentuk energi. Kemudian yang kedua, indikatornya yaitu terkait dengan kemampuan berkolaborasi. Anak-anak mampu bekerja sama dengan baik dengan teman sekelompoknya, ini melakukan kegiatan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD. Kemudian yang ketiga terkait dengan indikator keterampilan berkomunikasinya, anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya ya, paling tidak setiap anak itu berkesempatan 1 kali menyampaikan pendapat. Baik, bagus sekali Ibu, indikatornya dari anak-anak ya, semoga bisa tercapai semuanya ya Bu ya. Baik, saya rasa untuk pertanyaan di pra observasi ini saya rasa sudah cukup Ibu. Sampai bertemu di kelas besok, saya akan observasi di kelas Ibu. Terima kasih waktunya Ibu Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu adalah percakapan pra observasi yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sri Wahyuni sebagai guru di kelas 4 SD Negeri Palenggede 02. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Iza. Silakan dibimbing untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Selesai. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Oke, baik. Sebelum Bu Yuni mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Yuni absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mas Pian. Hadir. Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Sarapannya pakai apa tadi? Pakai telur. Oke, selanjutnya Mbak Mega. Oke. Terus Mbak Jingga.
Oke, sudah. Berarti hari ini masuk semua ya? Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua. Oke, baik. Sebelum Bu Yuni mulai pembelajaran ya, biar kita semangat memulai pagi hari ini, kita nyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila dulu. Siap? Siap. Yuk, nyanyi dulu ya. Pokoknya kita harus bersemangat pagi hari ini. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, hujan tepuk tangan. Oke, baik ya. Hari ini ya kita akan belajar IPA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi perubahan energi. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, yang pertama nanti kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Mau belajar apa? Enggak. Oke. Jadi ada energi. Perubahan energi ya, perubahan energi. Ini berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan energi. Ini pembelajaran yang pertama. Terus yang kedua yang mau kita pelajari adalah terkait dengan mengidentifikasi bentuk perubahan energi pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Bu Yuni mulai, bisa dilihat yang ada di atas ini apa? Kipas angin. Kipas angin. Kipas angin ini bergerak apa dia? Bergerak apa tidak? Bergerak apa tidak? Bu Yuni mau satu. Yang jawab Mbak Rizka, bergerak apa tidak? Tidak. Sekarang lihat, ya Bu Yuni menyatakan bergerak tidak? Bergerak tidak? Bergerak. Nah, coba Mas Iza berdiri. Ya. Kenapa kok kipas itu bisa bergerak? Karena perubahan dari energi. Benar nggak? Oke, benar. Good ya. Nah, hari ini kita akan lebih dalam mengeksplor tentang bentuk perubahan energi. Nah, pada pagi hari ini kita belajarnya secara berkelompok. Ya, nanti Bu Yuni akan membagikan LKPD-nya. Kemudian di LKPD ini nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, sebelumnya ya, kita bagi dulu kelompoknya ya. Kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5. Oke, silakan. Oke, sekarang ya, ini nanti kan ada 2 aktivitas yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kita akan menentukan bentuk energi setiap benda yang ada di gambar ini ya. Setelah ini nanti baru kita mengidentifikasi perubahan energi. Jadi ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Ini bagi satu-satu. Halo. Oke semua, melihat ke depan. Ayo Mas Yazid. Nah, kegiatan pertama ini kita diskusinya secara paralel. Jadi langsung dipandu oleh Bu Yuni. Jadi ini langsung dipandu oleh Bu Yuni. Nanti kalau kegiatan yang kedua, nanti kalian diskusi secara mandiri dulu, baru nanti kalian presentasi. Nah, yang pertama, coba lihat di gambar yang pertama. Itu ada gambar apa? Ada gambar lampu. Itu termasuk lampu yang harus dinyalakan pakai listrik apa tidak? Ya apa tidak? Kalau di gambarnya itu adalah tidak, karena di situ dia pakainya pakai baterai. Dia di bawah ada apa ini namanya tombol on off-nya. Cuma di bagian pertama ini kita mau menentukan lampu ini ya ketika menyala itu nanti bentuk energi apa yang dihasilkan? Bentuk energi apa yang dihasilkan? Ya coba silakan ditulis terlebih dahulu. Nanti Yuni tanya satu. Yang pertama. Ya ditulis energi apa satu saja bentuk energi yang dihasilkan di lampu ini. Ya. Terus sudah? Jawabannya apa? Energi? Sepakat semua energi saya? Ada yang punya jawaban lain? Enggak apa-apa. Sepakat? Oke, sepakat ya. Jadi memang lampu itu menghasilkan
jam, maka jam bisa bergerak. Ketika Bu Yuni gunakan pada lampu ini, maka lampunya bisa menyala. Nah, sebenarnya pada baterai itu mengandung energi apa sih? Energi kimia. Energi kimia. Oke, ini ada jawaban yang berbeda. Mas Dika menjawab energi kimia, tapi Mas Najib menjawab energi listrik. Oke, Bu Yuni ingin tanya ke Mas Najib dulu. Kenapa menjawab energi listrik? Karena apa? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, digunakan pendapatnya. Menurut Mas Najib, kan belum tentu jawaban Mas Dika yang benar. Bisa aja jawaban Mas Najib yang benar. Apa? Kenapa? Mbak Milena kenapa suka disebut energi listrik? Karena baterai kalau digunakan di lampu akan menyala. Ya karena ini alasannya Mas Najib. Karena baterai kalau digunakan di lampu akan menyala. Oke terus, Mas Dika, tadi jawabannya energi kimia. Kenapa energi kimia? Gak apa-apa. Ya kita belajar berbicara, menyampaikan pendapat. Ya. Kenapa? Kenapa Mas Dika? Saya ahli. Ya sebenarnya mau mengarah ke benar ya, tapi mungkin kalian belum bisa mengungkapkan. Jadi memang benar baterai itu sama seperti api, termasuk energi kimia. Energi kimia itu apa sih? Energi yang dihasilkan oleh zat kimia. Nah dari energi kimia ini memang dia bisa berubah menjadi energi listrik. Tetapi yang dimiliki baterai sebenarnya bukan energi listrik. Energi listrik itu bisa dihasilkan ketika nanti dihubungkan dengan kabel seperti itu ya. Kan ini gambarnya cuma baterai saja. Nah bentuk energi yang dihasilkan baterai apa? Energi kimia. Paham ya konteksnya ya? Bisa membedakan ya? Ya, oke. Terus yang ketiga, ini gambar apa? Gambar matahari. Nah, kalau matahari berarti energi yang dihasilkan apa? Cahaya. Cahaya. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Apa? Energi panas. Mbak Aulia menjawab energi panas. Kira-kira yang benar yang mana? Cahaya atau panas? Ya sebenarnya bisa dua-duanya. Kalian menjawab energi cahaya itu juga boleh karena memang cahaya dihasilkan oleh matahari. Terus karena adanya cahaya, ketika cahayanya itu begitu terik, maka akan menghasilkan sendiri. Pada air terjun menghasilkan energi apa? Energi potensial ya, karena dia berada dalam suatu ketinggian. Terus gambar selanjutnya ada tahu nggak? Itu simbol gambar apa? Ini Jarum. apa? Planet. Apa? Peniti. Ya, tidak ya. Ini adalah sebenarnya gambar ikatan kimia. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk energi kimia ya. Atom ya. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama kita sudah melaksanakan semua. Oke, jadi pada kegiatan yang pertama ini apa yang bisa disimpulkan yang pertama ini? Kita belajar mengenai bentuk-bentuk energi. Energi ini bukan perubahan ya, baru bentuk-bentuk energi. Ya, tapi energinya ada berbagai macam, energi cahaya, energi panas, kemudian energi potensial, energi kimia. Oke, sekarang Bu Yuni akan membagikan untuk kegiatan yang kedua. Nah, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Ayo. Nah, bagaimana kita akan melaksanakan aktivitas yang kedua ini? Jadi nanti Bu Yuni akan membagikan satu LKPD ini untuk setiap kelompok. Kemudian Bu Yuni udah punya kartu. Ini nanti bisa kalian gunting, kalian tempelkan di sini ya. Di sini itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti ada 7 gambar yang harus ditempelkan di gambar ini. Ya. Nah, tetapi di setiap kartu ini itu cuma ada 6 gambar. Nah, nanti satu gambar yang lainnya itu double. Jadi nanti jawabannya itu ada yang double. Jadi Bu Yuni setiap kelompok Bu Yuni kasih 2 gambar ini. Oke ya?
gambar yang ada. Nah, pada dasarnya pertanyaannya dia, dapatkah kalian menggunakan energi cahaya dari matahari untuk membuat musik? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Nah, coba kalian perhatikan gambar ini, video ini. Wah, siang cerah ya. Coba lihat ke atas. Ayo, semuanya perhatikan ini loh ya. Bio ini tidak akan mengulangi untuk memutar video ini. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Setelah video ini putar, nanti silakan kalian berdiskusi secara kelompok menjawab yang ada di sini. Yang di sampingnya itu kan ada tulisan jawab. Jadi nanti kalian tulis korban energinya apa ya? Selain menempel harus dituliskan korban energi. Ya. Penerbit apa sih yang membuat kita jadi terang? Betul sekali. Itu adalah matahari. Ada yang tahu manfaat matahari bagi kehidupan? Benar, matahari punya banyak manfaat. Membuat bumi jadi terang dan hangat. Sumber vitamin D untuk kulit dan tulang, membantu tumbuhan membuat makanan, menghangatkan tubuh, dan memberikan pakaian. Nah, tahukah kamu, matahari adalah sumber energi paling besar di bumi. Apa itu energi? Energi merupakan kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Wah, kalau begitu, matahari bisa digunakan untuk apa lagi sih? Ternyata, matahari bisa menyalakan lampu jalanan dan barang-barang elektronik di rumah loh. Kok bisa ya? Mungkin selama ini kamu tahu kalau sumber energi di rumah kita berasal dari fosil yang tak ramah lingkungan. Misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Energi fosil bisa menyebabkan polusi yang merusak lingkungan loh, seperti banjir, kebakaran hutan, dan masalah kesehatan. Sementara, matahari merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Memangnya gimana sih cara menggunakan matahari menjadi sumber energi? Lewat teknologi bernama panel surya dengan sistem fotovoltaik. Nah, panel surya hanya akan bekerja selama matahari bersinar dari pagi hingga sore hari. Selanjutnya, panel surya akan menyerap sinar matahari dan mengubahnya jadi arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan disalurkan melalui inverter, lalu diubah menjadi energi siap pakai untuk menyalakan berbagai alat elektronik di rumah, seperti menyalakan lampu, cas handphone, dan menyalakan AC. Supaya hasilnya bagus, panel surya harus ditempatkan di area yang paling banyak terkena sinar matahari, seperti atap, lapangan luas, halaman terbuka, lampu jalan, dan danau. Terus selama ini, panel surya sudah dipasang di mana saja ya? Ternyata panel surya sudah banyak mulai dipasang di mall, rumah, sekolah, gedung olahraga, taman bermain, dan kantor. Banyak kan bangunan yang sudah memakai panel surya? Kira-kira kenapa sih kita harus pakai panel surya? Jadi, kalau dibandingkan dengan sumber energi fosil yang bisa mencemari lingkungan, panel surya termasuk sumber energi yang alami dan bersih, ramah lingkungan, hemat biaya, dan berteknologi tinggi. Yang lebih keren lagi, kamu bisa melihat kinerja panel surya hanya dari HP dimanapun kamu berada. Jadi, kamu pilih sumber energi yang kotor atau sumber energi yang baik untuk kita dan lingkungan nih? Tentu pilih sumber energi yang ramah lingkungan kan? Yuk, jaga lingkungan kita dari kerusakan dengan mengajak orang tuamu untuk menggunakan panel surya. Ingat matahari, ingat panel surya. Oke, silakan kalian berdiskusi ya. Sebelum Bu Yuni putaran video yang kedua, ini Kak Bu Yuni kasih waktu 4 menit ya, 4 menit untuk berdiskusi mengerjakan yang pertama ini tadi ya. Jadi di situ ada 3 bagian yang harus ditempelkan ya. Ya, sebelum kalian melakukan diskusi, silakan perhatikan video ini.
oleh seorang insinyur pemaksaan rakyat. Publikasikan energi berbentuk aset hidrolik yang bersinkronan tentang mesin hidrolik. Kemudian pada tahun 1878 kembali dihentikan pertama diadakan bernama William James Mansell. Yuk kita lihat cara PLTA menggunakan listrik. Biasanya air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik dapat berbagai senarai yang dibuat. Pada bagian bawah hubungan dibuat lubang saluran air, dari sanalah air masuk ke ruang turbin. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diberikan ke galon ini. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Sahabat Anda, kalian tahu nggak Indonesia memiliki PLTA yang sangat banyak dan menjadi PLTA terbesar nomor 2 se-Asia Tenggara loh. Letaknya di Waduk Cirata, Jawa Barat. Waduk Cirata memiliki luas mencapai 6.200 hektar. Wah, gede banget! Pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 1.8 MW ini telah beroperasi sejak tahun 1988. Cara mendapatkan energi listriknya adalah dengan menggunakan aliran sungai Bandung yang melewati terowongan sepanjang 940 meter yang berada di dalam tanah, sehingga dapat menggunakan turbin di 8 unit PLTA Cirata. Banyak banget nih turbinnya! PLTA Cirata dapat menghasilkan daya listrik sudah mencapai 1.428 gigawatt-hour per tahun loh, atau setara dengan penggunaan 428 ton bahan bakar minyak untuk unit pembangkit diesel. Selanjutnya, listrik dialirkan ke seluruh Jawa, Madura, dan Bali. Ini dia kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air, sahabat Anda, yaitu bebas dari gas berbahaya yang mencemari udara, karena pembangkit listrik ini menggunakan sumber air sebagai sumber energi utamanya. Jadi, udara yang kita hidup tetap bersih dan sehat. Nah, kekurangannya adalah lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan PLTA masih sangat terbatas, karena kita harus memperhatikan banyak hal, mulai dari jumlah debit airnya, apakah sesuai atau tidak, kemiringannya apakah tepat, dan lokasinya sudah diakses atau tidak. Jika lokasinya berada jauh dari kita, diperlukan instalasi kabel listrik yang cukup banyak. Selain itu, dibutuhkan bendungan untuk menyimpan sumber air. Hal ini dapat merusak kandang makanan yang ada di sekitar pembangkit listrik. Belum lagi dengan adanya musim banjir dan tanah longsor. Itu tadi kenaan tentang pembangkit listrik tenaga air. Kita harus selalu bersyukur ya, karena kita masih bisa menikmati energi listrik. Next, juga ingin kita lihat skema listrik. Matikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Nah, sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Sudah ya. Sekarang adalah waktunya kalian untuk mendiskusikan soal yang kedua ya. Bagaimana air terjun itu, air itu bisa diubah sampai menghasilkan listrik ya. Itu ada 4 gambar yang harus kalian tempel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza, saya mewakili dari kelompok 3 untuk mempresentasikan dari diskusi. Ya. Ada yang bisa mengulangi nggak? Tadi yang bisa mengulangi. Dapatkah kalian menggunakan energi cahaya dari matahari untuk membuat musik? Jawaban. Dari cahaya matahari berubah menjadi panel surya, menjadi listrik, menjadi baterai, dan baterai bisa langsung digunakan untuk menyalakan radio. Oke, jadi jawabannya bisa atau tidak? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu dari cahaya matahari diubah menjadi Panel surya. setelah menjadi panel surya itu menghasilkan Listrik. listrik. Nah, dari listrik itu ya apa? Dapat menghasilkan baterai ya, dapat menghasilkan baterai. Jadi misalkan kayak contohnya HP itu ya, ketika kamu cas nanti di HP itu juga ada baterainya terisi penuh karena apa? Karena ada energi listrik. Nah, ini sama dengan kasusnya karena di radio itu dia masih menggunakan sistem baterai. Ya, jadi dari listrik, baterai kemudian baru menghasilkan radio. Setelah menyala baru menghasilkan apa itu ada gambar musiknya. Jadi menghasilkan suara. Oke, untuk yang pertama ini ada yang berbeda nggak pendapatnya?
Ida, semua sama. Ya terus yang kedua Mas Ida. Dapatkah kalian menggunakan air untuk menghasilkan cahaya? Jawab. Dari air diubah menjadi turbin, menjadi generator listrik, menjadi baterai bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Oke. Bu ini mau meminta Mbak Rizka mengulangi yang disampaikan belum? Apa jawabannya Mbak Rizka apa? Apa? Ayo Nak. Air sungai oleh turbin Ya. Jadi yang kedua ini proses bagaimana air bisa menyalakan lampu. Berarti yang pertama apa? Air, kemudian digerakkan oleh turbin, menghasilkan diubah ke generator listrik, ya. Kemudian baru menghasilkan listrik, kemudian diubah ke baterai, kemudian baru menghasilkan cahaya. Ya, kira-kira dari aktivitas ini. Oh ya, sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk Bapak yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Mikaela. Ulang dari perkenalan. Yuk. Perkenalkan, nama saya Mikaela, mewakili kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi. Sampaikan. Dapatkah kalian menggunakan energi cahaya dari matahari untuk membuat musik? Jawab. Matahari ke panel surya, kemudian ke listrik, ke baterai, kemudian menyambung ke angin. Ya, terus yang kedua. Dapatkah kalian menggunakan air untuk menghasilkan cahaya? Jawab. Air sungai, Generator. dari listrik, kemudian ke baterai, lalu menjadi lampu. Ya. Oke. Kelompok Mbak Kaila. Kelompok yang lain ya. Kelompok yang dari Kak. Ayo. Kelompok yang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Apakah kalian menggunakan energi cahaya dari matahari untuk membuat musik? Jawab. Dari matahari berubah menjadi panel surya, lalu diaruskan ke listrik, dan listrik berubah menjadi baterai yang menjadikan baterai bisa digunakan untuk menyalakan radio. Lalu dari radio bisa menimbulkan musik atau suara. Dapatkah kalian menggunakan air untuk menghasilkan cahaya? Air sungai dialirkan ke generator listrik, baru baterai bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Oke. Ini yang sudah disampaikan kelompok berapa Mbak Barista? Kelompok 1 dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Hah? Kenapa sudah sama? Oke, boleh beri tepuk tangan kelompoknya Mbak Barista. Ya, selanjutnya kelompok 2. Mbak, Mas Gita, Mbak Aulia. Mas Kaisa. Halo. Saya mewakili kelompok 3 ini menyampaikan hasil diskusi kami. Matahari memantul ke panel surya, lalu menjadi energi listrik. Energi listrik dapat mengisikan baterai untuk menyalakan radio. Yang kedua.
lalu untuk menghasilkan energi listrik membutuhkan penerapan listrik lalu menjadi listrik digunakan untuk baterai agar benda elektronik tidak menyala seperti lampu. Oke, ya. Jadi yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Dika, ya. Ada yang ingin menyampaikan tambahan? Ya. Kenapa kok tidak? Tidak tahu lah. Sama. Oke, baiknya beri tepuk tangan kelompoknya Mas Dika. Diperhatikan ya, nggak boleh rame sendiri. Yuk, dimulai Mas Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya mewakili kelompok 5. Ya, saya ingin menyampaikan. Ini menyampaikan diskusi kami. Yang pertama, Apakah kalian pernah kalian cahaya dan matahari berfungsi? Jawab. Jadi jawabannya adalah matahari ke panel surya, lalu ke listrik, lalu baterai menjadi energi bumi. terus yang kedua. Apakah kalian menggunakan air untuk membersihkan cahaya? Jawab. Jadi jawabannya adalah air terjun ke turbin, lalu mengarahkan listrik ke listrik, lalu baterai menjadi energi cahaya. Oke, ya. Yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Yazid, ada yang ingin menyanggah? Tidak. Ya, kenapa? Sudah sama. Ya, sudah sama. Oke, yuk beri tepuk tangan kelompoknya Mas Yazid. Jadi kita sudah menyelesaikan diskusi pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini Bu Yuni ingin memberikan penguatan ya, apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, pada aktivitas yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk-bentuk energi ada apa saja bentuknya? Energi cahaya, energi kimia, energi panas, energi potensial, energi listrik, terus energi apa lagi? Gerak, terus energi bunyi. Terus kesimpulan pada aktivitas mingguan hari ini kita diskusi perubahan ya, bagaimana cahaya matahari ya bisa digunakan untuk membunyikan radio, yaitu prosesnya gimana dari cahaya matahari ke panel surya, terus menghasilkan listrik, terus diubah ke baterai, baru digunakan untuk menyalakan radio. Nah, kalau yang dari air digunakan untuk menyalakan lampu, gimana prosesnya? Dari air turbin ya, menggunakan turbin, jadi itu tadi adalah refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, karena kita sudah mempelajari ini semua, ya, ini untuk mengukur ya pemahaman kalian. Bu Yuni akan memberikan soal evaluasi. Soalnya ini adalah bentuk tekan ketik. Ini dikerjakan secara individu, ya, dikerjakan secara individu, ya. Bu Yuni berbunyi. Oke, baik ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan lancar ya. Untuk mengetes apa ya? Pertemuan selanjutnya ya, kita akan belajar tentang lebih dalam lagi terkait dengan perubahan energi untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan hari ini Bu Yuni menunjukkan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak Zamzam selaku pengajar praktik saya kemudian ke Ibu Yuni, guru kelas 4 SD Negeri Pertiga 02. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi dari refleksi atas apa yang sudah kita laksanakan kemarin di kegiatan observasi kelas ini kelas 4 SD Negeri Pertiga 02. Baik, sebelumnya bagaimana nih kabarnya Ibu Yuni? Alhamdulillah kabarnya Alhamdulillah sehat juga.
Semangat ya Bu. Semangat. Semangat. Jadi kita santai aja, jadi tidak usah terpanggung, santai aja gitu ya. Baik. Jadi dari observasi kemarin nih Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran dengan ada teman, ada saya sebagai observer di kelas Ibu? Alhamdulillah setelah melaksanakan pembelajaran kemarin saya merasa senang karena secara general pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Ya meskipun masih ada beberapa kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang Baik Ibu, jadi pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Namun karena pembelajaran itu teman-teman masih ada kendala, bisa Ibu ceritakan apa yang kendala yang terjadi kemarin? Iya, secara teknis berjalan dengan lancar, tapi memang kendala yang terlihat yang saya rasakan itu adalah terkait dengan bagaimana proses diskusi dalam pembelajaran, di mana dalam proses diskusi anak-anak masih sedikit aktif gitu ya, hanya beberapa anak saja yang belum aktif, apalagi ketika proses diskusi tanya jawab, ketika penyelesaian sudah selesai mengatakan hasilnya, itu anak-anak masih belum berani untuk memberikan umpan balik ya, entah itu kita yang akan memberikan respon seperti itu. Mungkin di sini anak-anak masih kurang percaya diri dan perlu meningkatkan lagi kemampuan komunikasi, menyampaikan pendapat agar ke depan pembelajaran bisa berlangsung efektif. Ya Ibu, itu tadi kendala yang dirasakan ya. Baik, sekarang kita saling berdasarkan dari saya berdasarkan kemarin itu sama dengan pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, anak-anaknya sudah sesuai, namun kendala sedikit itu tadi yaitu pada waktu diskusi kelompok. Jadi anak-anak aktif ya aktif terus ya terus, kemudian ada beberapa anak yang masih jadi belum terlibat aktif dalam menyampaikan pendapat, entah itu mereka takut atau kurang percaya diri, takut untuk jawaban benar atau salah gitu. Jadi untuk memberikan umpan balik terhadap teman yang melakukan penyampaian pendapat di depan juga mereka terlihat ragu-ragu dan kurang keaktifannya masih belum seperti itu. Jadi itu yang menjadi kendala pada waktu kemarin. Jadi dari kendala tersebut yang ingin Ibu ingatkan dari kompetensi guru dan kompetensi guru, kira-kira untuk meningkatkan proses pembelajaran itu yang ingin Ibu ingatkan yang Ya, dari keempat kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang guru, yang paling pertama yang ingin saya kembangkan itu adalah terkait dengan kemampuan deduktif. Dimana kemampuan deduktif ini saya akan belajar lebih terkait dengan bagaimana melaksanakan pembelajaran strategi pembelajaran yang lebih aktif lagi dalam artian yang sebelumnya pembelajaran yang sudah saya lakukan anak-anak masih hanya sedikit yang aktif. Nah, mungkin saya akan belajar lagi agar ke depan bisa memberikan pembelajaran yang lebih aktif sehingga pembelajarannya bisa lebih aktif. Baik Ibu, jadi nanti Ibu akan menggunakan pembelajaran itu terkait dengan strategi ataupun pembelajaran yang disebut bisa membuat siswa itu lebih aktif ya, termotivasi dalam masa pembelajaran ini, pembelajaran saya bagaimana saya harus aktif, harus saling berinteraksi dengan teman dalam memberikan pendapat gitu ya Bu. Baik, sangat bagus Ibu. Kemudian terhadap pelaksanaan kemarin kedepannya harapan Ibu seperti apa? Ya, menurut saya sebagai seorang guru adalah saya ingin memberikan pembelajaran anak saya itu sendiri. Saya bisa mengatakan anak didik saya dengan memberikan pembelajaran yang berkualitas, mengembangkan kemampuannya, bakatnya sesuai dengan potensi dalam dirinya, dan juga membuka kemampuan atau keterampilan kita di satu ini agar bisa menjadi seseorang yang mampu berkapasitas stabil terhadap kemajuan teknologi dan kemajuan. Nah, karena menurut saya sebagai seorang guru kita harus bisa mengatakan anak didik kita. Kalau menjadikan anak pintar itu sebenarnya kan bukan kewajiban, tapi sebagai seorang guru ya kita wajib untuk senantiasa memberikan yang terbaik ya, memberikan ajaran yang terbaik buat murid kita, membekali bagaimana bisa hidup dan bagaimana bisa adaptasi terhadap Harapan saat jadi seperti itu, semoga nanti harapan Ibu bisa terwujud seiring pembelajarannya itu ya Bu. Kemudian untuk melanjutkan harapan itu Ibu, mohon Ibu cukupkan. ya dukungan yang paling
pola dari guru yang berperan berkolaborasi agar dalam masa pembelajaran itu bisa saling sharing, kemudian saya mendapatkan ilmu baru sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik. Kemudian untuk guru saya mungkin sebelum pembelajaran saya bisa memperhatikan dulu terkait dengan keinginan apa yang mereka inginkan atau kegiatan apa yang mereka inginkan akan mereka lakukan agar nanti pembelajarannya itu bisa membuat anak senang dan juga mereka bisa paham dengan materi yang tidak kita tampilkan atau pembelajaran. Ibu sampaikan harapan tadi itu dari ibu yang dibutuhkan ya, terutama dari kepala sekolah mendukung, kemudian dari rekan sejawat kita bisa saling sharing, berkolaborasi terkait dengan pembelajaran, terkait dengan strategi ataupun sebenarnya media dimana dari kolaborasi itu nanti bisa meningkatkan pembelajaran di kelas. Kemudian dukungan dari murid sendiri itu yang terpenting karena di pelaku pembelajaran ada di sendiri, jadi kita sebelum pembelajaran tadi itu bertanya tentang kepada mereka belajar tentang apa, terus kegiatan yang mereka inginkan itu seperti apa, mereka mengkomunikasikannya sendiri kegiatan seperti ini. Jadi jika sudah sepakat nanti diharapkan motivasi belajarnya bisa meningkat, kemudian mereka juga aktif dalam pembelajaran seperti itu. Sangat bagus sekali. Kemudian kira-kira Bu, waktu pelaksanaan dari rencana pembelajaran untuk tindakan itu misalnya bisa dilaksanakan Saya laksanakan dalam waktu dekat ini dalam tempo 3 bulan ini sekitaran jadi itu semoga dalam waktu 3 bulan nanti ibu sudah bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ibu dari kompetensi kritis kembali juga nanti, kemudian meningkatkan pembelajaran yang berdampak pada murid, jadi semoga dalam waktu 3 bulan ini bisa mencapai. Baik, terima kasih. Ini selaku tempat yang saya kita observasi dan sudah dilakukan oleh pembelajaran ini. Terima kasih Pak Zamzam dan juga Pak Andi atas waktu yang sudah diluangkan untuk menyampaikan aspek